Di Inggris itu memang kuat sekali tradisinya. Apa yang terjadi di masa lalu itu menjadikan pedoman untuk orang-orang Inggris. Jadi kembali kepada Ratu Elizabeth, bahwa dia bertahta begitu lama, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita kembali kepada asalnya ketika dia masih belum menjadi ratu, pada usia yang masih relatif sangat muda, umur 21-22, dia mengatakan, saya berjanji akan mengabdikan seumur hidup saya, apakah hidup saya panjang atau pendek, untuk kepentingan rakyat. Assalamualaikum, ini adalah episode yang sangat spesial. Saya bertemu dengan inspirator saya, the one who makes me like this. Mencintai trivia, saya selalu terkagum-kagum dengan orang yang wow. Knowledge-nya, isi kepalanya seperti tak habis-habis, tinggal dikorek aja ya. Orang tidak banyak tahu, tapi orang-orang tertentu tahu. Memang beliau ini muda kali, 84 usia, tapi jangan ditantang isi kepalanya. Jadi dulu mungkin kita orang Indonesia, terutama juga orang-orang tua, kenal dengan almarhum Ebet Kadarusman, orang pertama yang memperkenalkan night talk show ya, dengan salam candanya di RCTI. Sebenarnya ada satu lagi. Dan ini adalah idola saya, idola guru saya Ibu Ani Sumadi. Yang wah kalau bicara apapun keren. Dan beliau ini lebih banyak di radio ya. Tapi setiap kali ada peristiwa terutama yang menyangkut Inggris, beliau harus kita undang. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun saya mencari beliau, inilah guru saya, Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbunga-bunga sekali ini. Nanti kata orang indah kabar dari rupa. Kabarnya yang disampaikan Helmi luar biasa. Lihat rupanya, alah Pak, mengecewakan. Agak lah, masih ganteng ya Bang tuh ya. Alhamdulillah. Bang masih di Melbourne sekarang? Masih di Melbourne terus. Ya itulah kalau cari makan, pokoknya kata orang kita ibarat ayam, di mana dicakar, di situ dipatoknya. Ini kita menyakar di Melbourne, di situ lagi kita patok. Udah pensiun sebenarnya? Sudah pensiun ketika saya masih berumur 75 tahun. Saya bukan pensiun, tapi saya mengundurkan diri dari jabatan saya. Ya karena begini, kalau di Australia tidak bisa seseorang diberhentikan dari pekerjaannya hanya karena usianya. Selagi dia mampu melaksanakan tugas-tugasnya, maka dia tidak bisa dipecat, tidak bisa diberhentikan. Oleh sebab itu, saya mengundurkan diri. Kenapa Bang? Kan masih oke, masih ganteng, wawasan masih luas, ingatan masih bagus. Ya, ingin lebih banyak sebenarnya untuk barangkali punya waktu untuk membaca, untuk menulis, untuk bermain-main dengan anak-anak dan tentunya cucu-cucu. Ya, itulah sesuatu yang agak sulit ya. Kalau kita masih terus bekerja, maka kita harus selamanya mempersiapkan diri untuk keesokan harinya. Kalau sekarang ini, tenang-tenang saja lah, kata orang bawa tenang pokoknya. Dulu Abang di BBC dan ABC Australia ya? Ya, di BBC tahun 64 sampai 67. Kemudian pindah ke Radio Australia 67 sampai 70. Lalu diundang kembali oleh BBC. Itu yang aneh bin ajaib. Kenapa diundang kembali? Maka merasa berutang budi kepada BBC, saya terima undangan itu, saya kembali ke London tahun 70. Tapi sudah agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan London setelah tinggal di Melbourne. Akhirnya dari kontrak 5 tahun dengan BBC, saya minta maaf supaya boleh dibebaskan dari kontrak saya. 72 saya ingin kembali ke Medan, ketahuan oleh Radio Australia, dipanggil untuk bergabung kembali dengan Radio Australia, sampai akhirnya saya berusia tahun 2014 barangkali saya mengundurkan diri dari ABC. ABC. Enak Medan, enak Melbourne Bang? Kalau makan enak Medan lah ya kan? Oh jelas dong, kata orang Melayu ya, ada satu hal, kata orang Melayu, tempat jatuh lagi dikenang, konon pula tempat bermain. Tapi karena tempat jatuh ini waktu itu betul-betul bikin kita jatuh ya secara harfiah, bukan hanya secara kiasan, maka kita terpaksa lah lain tempat cari makan, kata orang Medan. Tapi masih warga negara Indonesia? Itu yang masih payah masuk akal bagi banyak orang, sudah lebih 50 tahun di luar negeri, tapi kenapa dipertahankan terus? Nah itulah dia yang saya katakan. Tempat jatuh lagi dikenang, konon pula tempat bermain susah. Banyak orang yang bertanya, kenapa saudara masih mempertahankan kewarganegaraan Indonesia? Bukankah itu banyak bebannya? Beban pertama adalah kalau kita ingin bepergian ke luar negeri. Itu harus minta visa. Minta visa itu bisa sebulan baru keluar. Sedangkan sebagai warga negara Australia, boleh dikatakan tidak perlu pakai visa ke hampir seluruh dunia.
Bebas visa ya? Sedangkan kalau ya bebas visa, jadi agak gampang. Tapi berat sekali untuk melepaskan kewarganegaraan itu untuk tidak lagi merasa sebagai anak Melayu, anak Indonesia, susah, berat sekali. Hebat kali ya, tetap warga negara Indonesia tapi digaji oleh pemerintah Australia. Ya pensiun. Jadi saya suka mengatakan, waktu saya dahulu bekerja tidak pernah luput membayar pajak. Itu tidak pernah luput ya. Di pajak itu tiap gajian dipotong. Dan setelah saya tidak lagi bekerja dan dalam tanda kutip tidak lagi punya penghasilan giliran pemerintah Australia untuk menghidupi saya, untuk memberikan kehidupan kepada saya, dan ini dilakukan oleh pemerintah Australia. Ini berlaku secara keseluruhan di Australia. Semua yang pensiunan tanpa peduli apa warga negaranya masih tetap mendapatkan pensiunan selagi dia masih merupakan penduduk tetap di Australia. Jadi yang sebagai seorang warga negara Indonesia di Australia yang tidak boleh saya lakukan dan tidak dapat saya lakukan, boleh dikatakan dua, yaitu memilih dan dipilih. Memilih dan dipilih dan menjadi tentara Australia. Itu yang tidak bisa. Selebihnya sama rata. Di mata hukum tidak ada perbedaan apapun. Luar biasa. Teman-teman, bagaimana saya bertemu dengan Bang Nuim atau Pak Nuim saya menyebutnya karena hormat sekali. Jadi saya dulu waktu itu masih bekerja di Anismadi Production dan Pak Nuim adalah idolanya Ibu Ani. Karena Ibu Ani kita tahu juga lahir besar di Medan ya. Jadi besar di Medan dan waktu itu kita mau membuat kuis. Kita terinspirasi oleh kuis Sales of the Century. Ya, ada ilmu pengetahuan dan kita buat jadi kuis tantangan. Bu Ani tiba-tiba bilang, "Mi, ini yang bawakan ini adalah orang terbaik. Pengetahuannya luas sekali." Dan waktu itu saya nggak tahu Pak Nuim memang pulang ke Indonesia atau dipanggil pulang. Walaupun tuh kuis itu tidak terlalu berhasil, tetapi saya terpukau. Diajak ngomong apapun nyambung. Itulah Bang Nuim Hayat ya. Jadi Abang nggak usah bantah karena itu faktanya. Dan kita akan ngomong topik khusus yang menyangkut wafatnya Queen ya, seorang Regina, ruling Queen yang konon memerintah paling lama, yaitu sekitar 72 tahun yang bagi memerintah, yaitu Elizabeth II. Bang, tolong menggambarkan ya dengan kemampuan public speaking yang luar biasa. Bagaimana di mata Abang tentang Queen Elizabeth II? Ya tentunya hebat, karena dia juga menjadi ratu itu pada usia yang sangat muda. Memang barangkali sudah diduga ya, karena ayahandanya sendiri sakit-sakitan, antara lain karena kabarnya terlalu banyak merokok. Ya, ini bukan anti rokok, tapi karena terlalu banyak merokok. Sehingga boleh dikatakan di luar dugaan, waktu itu dia berada di luar negeri sedang melakukan kunjungan bersama suaminya. Ayahandanya mangkat, maka dia dipanggil pulang untuk segera dinobatkan sebagai Ratu Elizabeth II. Dan masa kerajaan. Jadi ratu ini sebenarnya kepala negara tetapi tidak punya kekuasaan. Apa yang dimiliki oleh seorang ratu atau seorang raja di Inggris adalah wibawa. Bukan kekuasaan, tapi wibawa. Maka dia menjadi ratu atau kepala kerajaan di Inggris yang paling lama. Sebelumnya adalah bisa dikatakan neneknya bernama Ratu Victoria. Dan Ratu juga Victoria lama ya? 64 tahun. Ya, 64 tahun. Menjadi ratu dan menikah dengan orang Jerman bernama Albert, sedangkan Ratu Elizabeth menikah dengan seorang keturunan Yunani bernama Philip, dan dia bertakhta selama 73 tahun. Ini tidak ada tolok bandingnya. Ini luar biasa, ini sangat-sangat luar biasa, hampir tidak ada yang percaya. Dan menariknya lagi juga adalah bagaimana beliau mangkat hanya 2 hari setelah beliau boleh dikatakan melantik Perdana Menteri yang baru, juga seorang perempuan, yaitu Liz Truss. Setelah Boris Johnson terpaksa mengundurkan diri karena kedapatan dalam tanda kutip berdusta. Ini merupakan dosa yang paling berat bagi seorang politisi di Inggris, karena dia berdusta. Dia mengatakan tidak ikut dalam pesta yang diadakan di halaman rumahnya di kediaman resminya nomor 10 Downing Street ketika berlaku penguncian atau lockdown, padahal ternyata kabarnya dia ikut dalam minum-minum dengan stafnya, dengan pegawainya dan lain sebagainya. Itu yang suka dikatakan orang, sebenarnya seorang politisi itu tidak boleh salah, tapi boleh berdusta. Seorang ulama tidak boleh berdusta, tapi boleh salah.
Oke, tapi kalau kita kembali Boris Johnson, aku potong dikit. Sebenarnya kesalahan begitu ya mungkin di negara lain ya Bang. Aku nggak mau nyindir-nyindir, biasa-biasa saja ya. Tidak harus dengan diikutin pengunduran diri ya Bang ya. Oh, kalau di Inggris kesalahan terbesar itu ketika berbohong kepada ya. rakyat. Termasuk juga di Australia Bang. Aku dengar katanya waktu itu ada seorang menteri, dia lupa membayar pajak, dia membeli televisi gitu, dan kemudian terungkap. Ya. Dan ada seorang menteri yang kedapatan menggunakan mobil dinas menjemput anak, itu pun cukup menjadi alasan untuk mundurkan diri ya Bang Noim ya? Betul, karena di sini penyalahgunaan kekuasaan, karena apa? Kekuasaan itu diberikan oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi dalam sebuah demokrasi berada di tangan rakyat. Memang Winston Churchill, salah seorang Perdana Menteri terhebat Inggris ya dalam Perang Dunia Kedua terutamanya, pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek. Tetapi mengingat bentuk-bentuk pemerintahan lainnya lebih jelek, maka apa boleh buat, kita terpaksa harus menerima demokrasi. Nah, dalam demokrasi dikatakan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kalau dia sampai berbohong kepada orang yang telah mempercayakan kedaulatan itu kepadanya melalui pemilihan umum, maka itu adalah sesuatu yang keterlaluan. Sehingga orang-orang yang berbohong kepada rakyat itu betul-betul dianggap telah melakukan dosa tak berampun. Itu yang menjadi pegangan di Inggris. Dan di Inggris itu memang kuat sekali tradisinya. Itu sangat kuat tradisinya. Kita melihat hal-hal yang barangkali bisa dicontoh ya. Karena mereka itu berpegang pada tradisi yang ditentukan oleh konstitusi yang tidak ditulis, yang tidak tertulis konstitusinya. Jadi dengan presiden begitu, apa yang terjadi di masa lalu itu menjadikan pedoman untuk orang-orang Inggris. Jadi kembali kepada Ratu Elizabeth, bahwa dia bertahta begitu lama, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita kembali kepada asalnya ketika dia masih belum menjadi ratu, pada usia yang masih relatif sangat muda, umur 21-22, dia mengatakan, saya berjanji akan mengabdikan seumur hidup saya, apakah hidup saya panjang atau pendek, untuk kepentingan rakyat. Jadi di Australia ini, seperti juga di Inggris, itu ketika misalnya anggota DPR, anggota parlemen bersumpah, mereka bersumpah setia mengabdi kepada rakyat dan setia kepada Ratu Elizabeth, dan sekarang tentunya setia kepada Raja Charles III dan keturunan-keturunannya. Bang, apa yang menurut Bang Noim, apa jasa ya? Kita lihat jasa dulu, walaupun bagaimanapun Ratu Elizabeth II juga adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Jasa terhebat dari seorang Elizabeth II apa, Bang Noim? Ya, sebenarnya dia dianggap sebagai lambang dari stabilisasi. Karena adanya dia di situ, ada stabilitas di Inggris. Tidak tergoyahkan. Walaupun keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan tidak diambil oleh Ratu. Ratu hanya menyetujui. Ya, Ratu itu tidak bisa, misal saja, dalam persoalan Ukraina. Kita lihat, Ratu itu tidak bisa mengatakan saya berpihak, tidak. Tapi dia memberikan sumbangan yang diberikan dari hartanya sendiri. Diberikan untuk Ukraina. Tapi dia tidak mengucapkan sesuatu perkataan yang mengatakan saya menolak ini atau tidak. Itu adalah merupakan prerogatif, itu apa disebutkan hak istimewa, prerogatif dari pemerintah, prerogatif dari pemerintah Inggris. Tetapi dia menjaga stabil itu, dia menjaga kestabilan. Jangan dilupakan bahwa Inggris itu menjelang Perang Dunia Kedua dilanda oleh kasus di mana paman dari Ratu Elizabeth itu mengundurkan diri sebagai raja karena dia tidak bisa menikahi seorang perempuan Amerika yang telah pernah 2 kali cerai. Wally Simpson. Itu Raja Edward ya? Simpson. Ya. Jadi dia mengatakan saya tidak bisa menjadi raja kalau saya tidak didampingi oleh perempuan yang saya cintai. Nah, coba Helmi pikir, tidak banyak di dunia ini orang yang bisa mengatakan aku mengorbankan tahta kerajaan karena untuk cinta. Kepentingan cintaku. Wally Simpson ya. Cinta itu buta ya. Padahal Wally Simpson itu bukanlah manusia yang dianggap baik sekali, baik secara akhlak maupun secara hal-hal lain. Tetapi dia mampu ya untuk melaksanakan tugasnya sebagai ratu dengan cacatnya barangkali sedikit. Cacatnya barangkali adalah tahun 1997 ketika Diana tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Prancis di Paris. Waktu itu dia tidak mau segera kembali ke London. Lalu dia mendapatkan bukan teguran ya, tapi nasihat dari Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Tony Blair.
yang mengatakan alangkah baiknya kalau Sri Baginda yang mulia Ratu Elizabeth II kembali ke London. Karena di depan Istana Buckingham, tempat kediaman resmi Ratu Elizabeth di London itu sudah begitu menggunung bunga yang diletakkan oleh simpati, orang ya? yang berduka cita. Iya. Akhirnya dia kembali. Dan menariknya ketika mobilnya belum lagi masuk ke pintu pagar Istana Buckingham, dia turun bersama suaminya. Dan dia menyalami orang-orang yang menyatakan berkabung dengan tewasnya. Itu barangkali kekurangannya waktu itu. Dianggap dia kurang, dalam tanda kutip, manusiawi. Kurang manusiawi karena bekas menantunya meninggal dunia. Dan itu adalah ibu dari kedua cucunya yang salah seorang diantaranya William bakal jadi putra mahkota. Dia tidak kembalikan. Maka dia kembali, itu barangkali ada cacatnya. Ada sedikit barangkali berkurang ya rasa simpati orang kepada ratu pada waktu itu. Tapi kemudian pulih kembali. Karena melalui masa-masa yang berat dan lain sebagainya, ratu itu selalu merupakan tiang yang tidak tergoyahkan. Itu merupakan lambang dari stabilitas di Inggris. Lambang bahwa di Inggris selamanya akan menuruti konstitusi. Inggris selamanya akan mengikuti tradisi. Seperti pernah dikatakan oleh Raja Farouk dari Mesir, ketika dia dikudeta oleh Najib dan Jamal Abdel Nasser, dia mengatakan, kalian tahu katanya, pada akhirnya di dunia ini akan hanya ada dua raja. Satu di Inggris, satu dalam permainan kartu. Yaitu the King of Diamonds. Selebihnya raja, tapi tidak juga. Sampai sekarang ada juga tuh Raja Saudi, ada di Skandinavia juga ada raja, dan di banyak tempat lain juga ada raja. Tapi begitulah hebatnya Inggris itu, karena tradisinya yang sangat luar biasa. Bang Nim, kalau sebelumnya seperti tadi ya, King Edward yang punya catatan ya, dan kemudian ada cacat lah secara pribadi ya. Tapi Queen Elizabeth II itu catatan secara pribadi itu mulus ya, Bang Nim ya, selama lebih dari 70 tahun beliau naik tahta ya, memegang tahta. Ya, mulus sekali, karena ada satu peristiwa yang terjadi ketika dia baru saja menjadi ratu, yaitu adiknya Margaret jatuh cinta pada seorang ajudan raja, yaitu grup Captain Peter Townsend. Betul-betul cintanya luar biasa. Margaret cintanya luar biasa. Dia tidak bisa berpikir bahwa di dunia ini, di bumi ini adalah laki-laki lain. Cuman ada masalah. Grup Captain Peter Townsend ini pernah menikah dan bercerai karena istrinya kedapatan berselingkuh. Nah, di dalam ketentuan kebangsawanan di Inggris, seseorang yang pernah bercerai itu tidak bisa menikah lagi di gereja, begitu kira-kira. Sedangkan anggota bangsawan Inggris itu harus menikah di gereja. Pada akhirnya dengan berat hati, Margaret mengatakan, sudahlah, kami lupakan saja percintaan ini. Dan dia kemudian menikah dengan seorang bernama Anthony Snowden dan punya dua anak. Ya, begitulah ceritanya. Jadi waktu itu ratu sebenarnya sangat simpati kepada adiknya. Itu adalah adiknya satu-satunya. Mereka hanya berdua, Elizabeth dan Margaret. Tapi tidak bisa menikah karena dia belum berusia 25 tahun. Kalau 25 tahun, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sebelumnya, dia harus patuh pada titah konstitusi bahwa dia harus menikah sesuai dengan restu dari raja atau ratu yang berada di takhta pada waktu itu. Bang Nim, kita tahu bahwa Inggris itu adalah gerejanya Anglikan ya. Dulu secara sejarah dulu kan mereka membuat seperti gereja sendiri ya, tidak patuh kepada Vatikan, begitu ya Bang Nim ya? Karena memang masalahnya begini. Ya, gimana? Nah, masalahnya begini. Waktu itu dalam pemerintahan Raja Henry ke-8. Henry ke-8 ini salah satu raja di Eropa yang sangat disayangi oleh Vatikan, oleh Paus, karena dia banyak berjuang untuk kepentingan gereja Katolik. Nah, ketika saudara lelakinya mangkat, dia menikahi janda dari saudara laki-lakinya itu. Yang di Katolik tidak boleh ya? Yang dalam dia boleh, dia menikahi janda dari abangnya. Nah, ini janda dari abangnya ini adalah seorang perempuan Spanyol yang beragama Katolik, sangat keras. Spanyol sangat keras ajaran Katoliknya. Ketika dia jatuh hati pada seorang perempuan lain, dia ingin menceraikan istri pertamanya. Ini ditentang oleh gereja Katolik, karena dalam gereja Katolik, dalam ajaran gereja Katolik tidak ada perceraian.
yang ada pembatalan pernikahan, the annulment of marriage, pembatalan pernikahan. Dan dia berusaha untuk bisa mencari dengan berbagai macam dalil, tidak bisa. Lalu dia mengatakan, kalau gitu kita bentuklah gereja kita sendiri. Maka terbentuklah gereja Anglikan, di mana dia boleh menceraikan istrinya, tetapi kemudian beberapa istrinya dia penggalkan, karena antaranya ada yang dapat dituduh berselingkuh, ada yang berkhianat, dan lain sebagainya. Itu siapa Jadi nama? Henry ke-8 ini. Nama istri siapa aja? Anne Boleyn, Jane Seymour ya, Catherine ya. Seymour, betul. Jadi dia membentuk agamanya sendiri, gerejanya sendiri. Ya sudah katanya, kalau gitu barangkali Belandanya peduli amat sama kamu. Saya bikin gereja saya sendiri dan dia boleh menceraikan istrinya dan dia kemudian menikah. Nah, tapi ini menimbulkan juga masalah karena kemudian setelah dia mangkat, anaknya yang dari istri pertama yaitu Mary menjadi ratu. Mary ini kuat sekali Katoliknya. Kuat sekali Katoliknya. Tapi kemudian Elizabeth naik, Elizabeth pertama. Elizabeth pertama ini Protestan, Anglikan Protestan. Nah, ini Helmi mengenai ritual dari gereja Anglikan itu banyak yang masih mempertahankan ritual-ritual dari gereja Katolik. Ya, tapi yang berbeda itu bahwa pendetanya boleh menikah. Sedangkan dalam gereja Katolik, pendeta itu disebutkan harus celibate, ya, ada selibasi, tidak boleh menikah. Selibat, tidak boleh menikah. Nah, sedangkan dalam gereja Anglikan boleh menikah. Nah, itu dia. Jadi waktu Elizabeth pertama berkuasa, itu ketegangan dengan Spanyol menjadi-jadi, sehingga akhirnya Spanyol memutuskan untuk mengerahkan 120 kapal, 125 kapal untuk menyerang Inggris. Menariknya di sini, salah seorang pimpinan Angkatan Laut Inggris pada waktu itu adalah Francis Drake. Francis Drake ini seorang bajak laut. Bajak laut yang sangat masyhur. Sangat masyhur. Nah, masyhur mungkin karena alasan yang salah, tapi dia sangat masyhur. Sangat kejam, ya. Kabarnya, dia dengan Jack Hawkins pada waktu itu, dua orang petinggi Angkatan Laut Inggris pada waktu itu sedang main kroket. Kroket itu ya macam golf lah begitu. Ketika dilaporkan kepada mereka bahwa armada Perancis sudah mendekati Inggris, mereka bilang, tunggu dulu. Armada Spanyol ya. Mereka bilang, tunggu dulu, ini belum selesai nih, main ini belum selesai dulu baru kita hadapi. Memang betul. Mereka hadapi, akhirnya dari lebih 100 kapal yang dikerahkan oleh Spanyol itu cuma satu yang kembali dengan selamat. Nah, itulah Inggris. Jadi Inggris itu adalah sebuah negara yang selalu dicemooh oleh orang seperti Napoleon. Napoleon suka mengatakan, itu katanya pulau dilepas Eropa. Kok berani-beraninya menyebutkan selat itu namanya selat Inggris. Harusnya selat Eropa dong, atau selat Prancis. Tapi itulah selat Inggris. Dan selalu dikatakan bahwa Inggris itu apa itu? Ya, di Inggris. Inggris itu apa? Inggris itu kan negara orang yang punya kios, tukang jaga kios. Nah, tapi akhirnya ketika terjadi peperangan antara Inggris dengan Prancis yang disebutkan Waterloo, itu ada lagunya oleh ABBA tuh, Waterloo ya. Pada hari pertempuran itu terjadi di medan laga Waterloo, apa yang terjadi? Duke of Wellington yang memimpin bala tentara Inggris dengan sejumlah pasukan bayaran menang, Perancis kalah. Kemudian ada cerita yang mengatakan kenapa Perancis kalah? Karena pada waktu hari pertempuran itu, Ambeien Napoleon menyerang, katanya kambuh. Dia nggak bisa naik kuda, dia tak bisa menunggang kuda. Jadi dia tidak bisa memimpin pasukannya. Nah, itulah makanya kalah itu. Nah, itu kan hal-hal yang... Itu Battle of Waterloo. Ya, Battle of Waterloo. Itu Waterloo jadi diceritakan orang. Waterloo itu di Belgia ya, Pak Noim ya? Iya, di dekat waktu itu masuk bagian Perancis lah. Iya, sekarang Belgia. Oke. Perancis ini. Iya, iya. Oke, jadi Inggris itu punya apa ya, riwayat yang pernah membuatnya sebagai the superpower, sebagai adik kuasa di dunia ini. Dia menguasai begitu banyak wilayah di luar negeri. Angkatan lautnya itu dianggap yang paling hebat ya. Hingga orang seperti Elizabeth pertama itu mengatakan tidak ingin menikah dengan seorang lelaki karena dia menikahkan dirinya dengan England. Begitulah hebatnya mereka itu kadang-kadang. Iya, dan tentunya penulis-penulis sebenarnya ada satu kajian yang mengatakan orang Inggris itu tidak pandai melukis. Tidak pandai melukis. Itu pandai, ya, tapi pandai menulis.
Jadi Shakespeare itu barangkali tidak ada tolok bandingnya sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang penjaga. Nah, George Belanda Bernard, itu ada Rembrandt, ada Van Gogh, ada Rembrandt dan lain sebagainya. Tapi Belanda itu tidak begitu bagus kalau menulis. Mungkin Erasmus bisa dikatakan. Ada George Bernard Shaw lagi ya, Pak Ibrahim ya? Kalau di zaman modern tentunya ada Charles Dickens, George Bernard Shaw, Kingsley Amis dan itu semua. Tapi barangkali yang paling hebat adalah William Shakespeare. Karena karya-karyanya memang saya sebagai seorang pengagumnya boleh dikatakan, karena kita melihat, Helmi, satu dari tiap-tiap 4 orang di permukaan bumi kita ini katanya mampu berbahasa Inggris. Bayangkan bagaimana kemampuan Inggris untuk menyebarkan bahasanya. Padahal inilah bahasa yang menurut saya bukan alang kepalang sulitnya. Tiap hari ada perkembangan dalam bahasa Inggris yang kita baru tahu ini. Tapi begitulah Inggris itu. Satu dari tiap-tiap 4 orang itu katanya mampu berbahasa Inggris. Bayangkan, ini kan sesuatu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau ketika ada perdebatan itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Ya. Itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang patut kita hargai, dalam artian ini kehebatan mereka yang mengatakan the sun never sets on the British Empire, bahwa matahari tidak pernah terbenam di Emporium Inggris ya. Britannia rules the wave, bahwa Britania itu yang menguasai lautan dan lain sebagainya. Di zaman itu memang demikian halnya. Itu memang luar biasa. Dan kalau kita lihat memang Inggris sebagai negara kolonial dengan jajah-jajahannya, dan kita lihat negara jajahan yang kita sebut dengan Commonwealth rata-rata menjadi negara-negara yang cukup maju peradaban dan perekonomiannya, termasuk Australia dan Selandia Baru ya, Pak Noim ya. Tapi begini, Helmi, banyak orang di Indonesia yang tidak sadar. Saya ingin tanya kepada Helmi, kalau naik mobil atau naik motor di sebelah mana jalan? Kita sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri kita. Ya, sebelah kiri. Iya, oke. Kita dijajah Belanda. 350 tahun katanya dijajah Belanda. Iya, tapi kalau kita ke Belanda, kita lihat mereka jalan di sebelah kanan. Sebelah kanan dia. Oke. Ya, bukan sebelah kiri. Kok kita di sebelah kiri? Kan kita dijajah Belanda 350 tahun katanya. Nah, itulah pengaruh Sir Stephen Raffles. Dia hanya beberapa tahun jadi gubernur jenderal di Indonesia. Dia bisa menanamkan jarumnya ke orang Medan. Kunci Inggris itu besar, baut itu kecil baut, dia sikat semua tuh, tinggal di setel saja. Kunci Inggris. Itu dia. Jadi kalau kita lagi naik mobil atau naik motor atau naik sepeda sebelah kiri, ingat itu warisan Inggris kepada kita. Setir kanan ya. Yang tidak pernah kita pikirkan, kita anggap sebagai biasa saja. Tapi coba kalau kita ke Inggris, kita melihat kok seperti kita. Kita ke Singapura, kita ke Malaysia, kita ke India, ke Pakistan, di negara-negara Afrika. Kita di Jepang, ini juga aneh. Kenapa di Jepang seperti kita? Padahal di Korea Selatan tidak. Di Korea Selatan, di Beijing, itu di Tiongkok, itu di sebelah kanan. Setirnya di sebelah kiri. Itu jadi menunjukkan betapa hebatnya Inggris pengaruh Inggris itu. Jadi begitu banyak juga dalam kosakata bahasa Indonesia sekarang ini terdapat kosakata yang dipinjam dari bahasa Inggris. Terutama di Bengkulu ya. Sudah bahasa Indonesianya. Ya misalnya bahasa Indonesia mengatakan saya sangat menghargai apa yang saudara lakukan. Oh tidak, saya mengapresiasi. Malah itu lebih banyak lagi itu appreciate dari bahasa Inggris. Kenapa kita menggunakan bahasa Inggris padahal ada bahasa Indonesianya? Nah, ini menunjukkan pengaruh Inggris itu. Begitu hebatnya. Kami terima kasih kepada Bapak Presiden karena atensinya, bukan karena perhatiannya. Ada perkataan kita perhatian tapi dipakai atensi. Nah ini tidak mau kita itu sebenarnya dicekoki juga oleh Inggris secara tidak sadar barangkali. Walaupun kita dikuasai oleh Belanda sangat lama ya. 350 tahun. Coba hitung berapa banyak kata-kata yang kita pinjam dari Belanda. Katakanlah kamar. Advokat. Kemudian barangkali handuk. Advokat, akuntan, handuk ya. Kaus. Accountant dari bahasa Inggris. Oke. Jadi ini menarik karena ceritanya begini. Inggris ketika mengetahui bahwa pahlawan kita di Aceh, Hugh Balahayati, menang dalam duel pedang dengan Nicholas Hoffman. Cornelis de Houtman ya. Oke. Ya. Inggris menarik pelajaran. Katanya untuk bisa masuk ke suatu negara, terutama di Asia,
tidak bisa melulu dengan kekerasan seperti yang dilakukan Belanda. Niscaya akan ada perlawanan. Lebih bagus masuknya pelan-pelan. Ya, jadi mereka itu belajar dari kesalahan Belanda. Ya bayangkan, tapi kita kan tidak begitu menghargai pada waktu itu. Kita tidak menganggap Tio Malahayati sebagai pahlawan kita, yang sangat hebat ya. Ya, sangat hebat sampai belakangan. Padahal dia mampu dalam perang tanding dengan Nicholas Hoffman. Itu menang senjata. Inggris kabarnya menarik pelajaran dari situ. Jadi Inggris itu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, pengalaman orang lain itu, kalau dia belajar dari pengalamannya sendiri itu mahal. Belajar dari pengalaman orang lain itu murah, itu tinggal numpang. Nah, di situ Inggris betul juga ya. Sangat betul juga. Betul. Karena kalau ilmu navigasi saya pikir sebelum Inggris itu orang lebih mengenal Portugis dengan Spanyol ya Pak Nuyim ya. Betul. Ya seperti yang Vasco da Gama, Bartholomew Dias ya, Christopher Columbus ya, betul. Magellan, Cristobal Colon ya, Christopher Columbus. Dan kabarnya sebenarnya dia itu bukan orang ke Spanyol, katanya. Orang Italia. Orang Spanyol, tapi dari Genoa, tapi keturunan Yahudi, kabarnya begitu. Nggak pernah tahu kalau ada keturunan Yahudi. Itu ceritanya. Makanya kan pernah selalu diceritakan bahwa ketika kumpul-kumpul setelah dia kembali dari dunia baru, itu banyaklah bangsawan-bangsawan di Spanyol yang ya iri hati lah terhadap Cristobal Colon atau Christopher Columbus. Mereka bilang, semua orang bisa menemukan dunia baru. Apa sih susahnya? Jadi katanya Christopher Columbus selalu mengambil telur, mengatakan, coba berdirikan telur ini. Tak ada yang bisa. Setiap diberdirikan jatuh lagi. Lalu dia pecahkan telur itu dan telur itu berdiri. Oh begitu, ya kalau sudah aku tunjuk kita semuanya bisa. Tapi sebelum aku tunjuk nggak ada yang bisa. Itu disebut dengan telur Columbus ya? Ya, telur Columbus itu dia. Oke. Padahal dia pun sebenarnya salah juga. Dia pikir menemukan India, padahal dia menemukan Amerika ya, benua baru. Itu dia. Begini, kalau saya boleh cerita sedikit. Tahun 80 saya tugas dari Radio Australia tugas ke India. Untuk Asian Games. Jadi saya banyak berjumpa dengan orang-orang India di sana karena waktu di Medan saya ini sekolah yang dikelola oleh orang India karena itu sekolah yang paling murah. Namanya Khalsa English School. Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi ya bahasa Inggris begitulah Medan bangsa. Kalau kita bicara come to my house, artinya datanglah ke rumah, kita talk, bicara-bicara, ya begitulah. Nah, jadi waktu di India itu saya banyak berkenalan dengan orang-orang India, terutama yang dari orang Sikh yang pakai serban. Serban. Iya. Nah, tahun 84 saya tugas ke Los Angeles untuk Olimpiade Los Angeles di Amerika. 84, ya. Saya jumpa salah seorang di antara mereka, produsernya. Lalu saya katakan, Harajit Singh, apa kabar? Oh, kabar baik, katanya. Aku udah bosan di sini. Kenapa? Aku datang sebulan yang lalu untuk mempersiapkan segala sesuatu agar kami bisa membuat siaran langsung ke India nanti ketika Olimpiade dimulai. Jadi apa saja yang kau lakukan? Saya tanya. Oh, dia bilang, aku pergi ke Colorado, melihat-lihat di sana, pakai serban gitu. Waktu di Colorado, aku lihat orang India itu chief, yang pakai kepalanya itu pakai segala macam bulu-bulu burung ya. Dia orang India itu ngeliatin aku terus. Aku ngeri juga nih. Gitu. Dia liatin terus. Pada akhirnya dia datangnya. Dia menghampiri aku dan dia bertanya. Dalam bahasa Inggris. Sorry, Anda dari mana? Oh, saya dari India. Halah, Christopher Columbus cari kamu, temuin saya katanya. Makanya saya orang India. Padahal dia cari kamu gitu. Tapi dia ketemu saya nih. Nah, itulah orang India itu. Iya. Itulah yang melahirkan ungkapan jangan seperti Columbus ya, yang tidak tahu geografi. Karena dia pikir menemukan India ya. Betul. Ya, kalau dia mengerti. Barangkali teorinya benar. Kalau terus-terusan dia berlayar ke barat, dia akan sampai ke timur. Ya. Karena pada waktu itu ceritanya ada sebuah buku yang saya baca namanya God Shadow, Bayangan Tuhan. Waktu itu memang Columbus tidak berani melalui jalur timur, berlayar ke timur. Karena di situ ada kekuatan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Jadi mereka tidak berani. Dan juga harus melewati Cape of Good Hope di Afrika Selatan yang kabarnya agak jauh. Jadi dia punya teori kalau berlayar terus-terusan ke barat, pada akhirnya sampai ke timur. Walhasil balik asal kata orang kita, itu dia. Makanya dia ketika kebentur di Dominika, dia menganggap bahwa dia sudah sampai di India. Padahal dia anggap orang-orang itu sebagai Indian. Pak Nuyim, saya lagi menulis novel tentang pemuda Maluku ya yang
Dia adalah orang yang direkrut oleh Magellan untuk mencari Spice Island melalui jalur melalui Pasifik, yang dia sampai ke Guam, ke Chile, dan kemudian Magellan terbunuh di Mactan atau di Cebu ya. Jadi yang Pak Nuim katakan tadi betul sekali. Jadi memang zaman itu dulu benua Pasifik itu kan gelap. Ada yang teori mengatakan bahwa di ujungnya nanti ada jurang yang lebar sekali. Ya, dulu itu sebenarnya kelakuan orang Persia supaya harga cengkeh itu mahal. Susah mencari Maluku katanya. Tapi menarik itu yang Helmi bilang Maluku. Itu ada teori yang mengatakan bahwa nama Maluku itu diberikan oleh orang Arab. Al-Muluk, kerajaan. Al-Muluk, karena Malik dalam bahasa Arab ya. Malik itu dalam bahasa Arab raja. Al-Muluk itu kerajaan. Maluku itu satu lagi ada yang mengatakan mungkin itu juga dari bahasa Arab, tapi lo itu artinya mutiara. Karena banyak mutiara di situ. Benar, walau ya mungkin saja. Karena pada waktu itu kita tidak bisa melupakan bahwa Ibnu Battuta juga melakukan perjalanan dari Afrika Utara sampai ke Tiongkok. Memang memakan waktu 2 tahun, tapi sampai juga dia ke Tiongkok sana. Jadi berbeda dengan Marco Polo, yang sampai sekarang masih ada yang meragukan apakah dia memang pernah pergi ke Tiongkok. Kalau Ibnu Battuta pernah ke Tiongkok dan dalam perjalanan pulang dia singgah di Sriwijaya. Oke. Inilah hebatnya Pak Nuim. Jadi kita korek dari mana aja, nyambung aja. Oke, kita kembali ke Inggris. Jadi dan Ratu Elizabeth juga dianggap orang yang sangat menghargai pluralisme ya. Pak Nuim kan hidup di kultur Australia yang sangat Inggris, dan juga di Inggris di mana perbedaan agama itu menjadi sesuatu yang memang mereka hormatin ya, dan perbedaan apapun ya Pak Nuim ya. Ya, karena begini, ini sejak sebelumnya, karena Inggris itu punya kedekatan yang sangat luar biasa kepada India. Jadi India itu tidak dianggap sebagai jajahan, tapi dominion, yaitu bagian dari Inggris. Ya. Dan Ratu Victoria sendiri kabarkan punya seorang ajudan bernama Abdul dari India. Jadi kedekatan itu memang sudah terasa, dan ini berkembang karena Inggris ini selalu meyakinkan orang-orang yang dijajahnya bahwa mereka itu sebenarnya bisa seperti orang Inggris, asalkan mereka berusaha. Nah, itu berusaha tapi agak susah untuk menjadi seperti orang Inggris. Nah, kalau Helmi sekarang pergi ke Inggris, maka anehnya itu salah satu makanan yang dianggap sebagai makanan Inggris juga kari India itu. Sedemikian rupa sehingga pernah ketika ada pertandingan kriket ya, antara Australia dengan India, itu kan makan waktu sampai berbulan-bulan. Satu kali bertanding itu 5 hari baru selesai. 5 hari baru selesai. Dan itu banyak orang-orang Inggris yang ikut ya untuk memberikan semangat kepada tim Inggris. Nah, ketika mereka berada di sini, mereka rindu sekali sama kari. Karena di sini, di Australia bukannya tidak ada kari. Saya sendiri juga sering masak kari. Tapi mereka bilang kari di Inggris itu lain. Padahal kari di Inggris itu dibuat oleh orang India. Lalu mereka pesan lah. Habiskan uang $1,000 atau $2,000 untuk pesan kari dari India. Ketika karinya datang tidak bisa masuk ke Australia karena ada dagingnya. Australia ini sangat ketat dalam soal pabeannya, dalam soal duananya sangat ketat. Jadi dimusnahkan. Nah, begitu cintanya mereka, selalu mengatakan, ya seperti yang baru-baru ini dikatakan oleh pemimpin oposisi di Inggris. Oh ya, waktu itu saya memang kebetulan keluar dengan kawan dan kami makan kari, minum bir. Jadi makanan India ini sudah merupakan sebagai makanan asli Inggris. Kalau Helmi ingat, beberapa minggu yang lalu, itu baru saja selesai di Inggris diselenggarakan pesta olahraga negara-negara persemakmuran. Commonwealth itu Game. dia di Birmingham. Ya, Birmingham itu kota kedua terbesar di Inggris. Setelah London ya. Dan di sana itu yang paling multikultural. Itu sehingga waktu upacara pembukaan itu banyak tari-tarian, itu bukan tari-tarian Inggris tapi tari-tarian dari negara-negara yang ya warganya pindah ke Inggris. Jadi Inggris itu memang dari sejak dahulu, kalau kita lihat juga dari karya-karya para penulisnya itu ada interaksi dengan negara-negara di luar Inggris itu. Ya karena dia menyebarkan, dia menyebar melalui laut kemana-mana. Jadi multikulturalismenya itu memang hebat sekali, apalagi sekarang ini. Sehingga terutama dengan adanya Raja Charles III ini, dia tidak ingin disebut sebagai the defender of the faith. Tidak, the faith ini dalam artian agama, kan, maksudnya agama Anglikan. Enggak. Dia mau the defender of faith. Bahwa
Ya, pembela dari semua agama yang ada di situ. Dan dia selalu mengatakan bahwa dia kagum pada Islam, dan menurut penulisnya Robert Jacobson, barangkali menulis mengenai Raja Charles III ini, dia pernah mengkaji Al-Quran. Jadi dia mengetahui, dia ingin tahu, dan dia melihat karena dia sebagai seorang yang sangat idealistis. Dia ini orang yang dari sejak sebelum orang gila-gilaan mengenai perubahan iklim, dia sudah bicara mengenai perubahan iklim. Ya. Sehingga dia suka diolok-olok bahwa dia suka berbicara dengan tanam-tanaman katanya. Dengan tanam-tanaman, ya. Dan dia mengatakan bahwa ketika katanya benar atau tidak, ketika rumput mendengarkan mesin pemotong rumput dihidupkan, itu rumput katanya menggigil ketakutan dan lain sebagainya. Jadi Raja Charles III ini punya empati yang sangat luar biasa terhadap apa yang disebutkan sebagai ekologi. Nah, menariknya begini, Helmi, kalau Ratu Elizabeth, ya, mendiang Ratu Elizabeth dan Charles ini dari keluarga Windsor, itu Charles pertama dan Charles kedua itu dari keluarga Stuart di Inggris. Nah, menariknya begini, kalau bisa diceritakan sedikit. Ini Raja Charles pertama itu tabrakannya, dia berbentur terus dengan pemimpin pada waktu itu bernama Oliver Cromwell. Oliver Cromwell ini disebutkan the Puritan. Puritan ini Salafi lah begitu. Kerasnya, fanatiknya luar biasa, sehingga di zaman dia itu dikatakan tidak boleh dirayakan Natal karena bagi dia Natal itu bid'ah. Karena tidak ada dalam Bible tentang Natal, itu tidak ada. Bible-nya Anglikan? Bible Anglikan tetap sama, yang 4 itu. Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus. Tapi tidak ada di situ disebutkan. Hanya disebutkan ketika Yesus lahir, ya, ketika Yesus lahir, itu katanya peternak sedang mengangon atau melakukan gembala mereka. Tidak mungkin kalau 25 Desember itu sangat dingin, ya, di Palestina itu sangat dingin. Jadi peternak tidak mungkin keluar pada tanggal 25 Desember itu. Tetapi sudahlah diterima bahwa 25 Desember itu. Tapi oleh Oliver Cromwell pada waktu itu dilarang. Karena itu katanya bid'ah, tidak ada bukti bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 November. Ya, itu di question ya. Yang menariknya seperti dikatakan oleh seorang penulis dari Turki, Mustafa Akyol, the Islamic Jesus, yaitu Isa, maksudnya Isa ibn Maryam, ya, jadi Yesus dari mata Muslim. Sebenarnya nama Yesus itu diberikan oleh Inggris, nama aslinya Yeshua. Tapi begitu hebatnya pengaruh Inggris itu, jarum Inggris itu, kunci Inggris itu begitu hebat, seluruh dunia menggunakan nama Yesus, padahal namanya Yeshua dalam bahasa Ibraninya, ya, itu dia. Nah, jadi kembali ke Raja Charles III ini Charles pertama bentrokan dengan Oliver Cromwell yang sangat keras, sangat salafi, sangat wahabi lah istilahnya. Akhirnya dia dihukum pancung. Raja Charles pertama ini dihukum pancung. Hukuman itu dilaksanakan pada tanggal 30 Januari di abad ke-17. Nah, 30 Januari itu kan masih musim dingin yang hebat ya di Inggris, dingin sekali. Dan pemancungan itu dilakukan di depan umum, di luar gereja, di luar kastil. Jadi dingin sekali. Jadi raja sewaktu akan menghadap ke algojonya untuk dipancung lehernya, meminta kepada ajudannya supaya diambilkan jubah yang tebal. Ajudannya mengatakan, tuanku akan dipenggal kepala tuanku dalam waktu dekat. Kenapa mesti mau cantik-cantik, mau norak begitu pakai pakaian tebal ini tuh? Dia bilang, bukan. Aku tidak mau nanti keluar karena dingin aku menggigil, rakyat pikir aku takut mati. Bukan, aku gak takut mati, aku gak mau menggigil di depan rakyat. Jadi ambilkan jubah yang tebal. Nah, itulah dia. Itulah filosofi Inggris itu dari sejak itu. Oke. Kembali ke apa Queen Elizabeth. Mangkatnya Queen Elizabeth kedua ini juga ada negara yang anggota Persemakmuran yang mulai menggugat-gugat posisi Raja Inggris, Ratu Inggris sebagai kepala negara, ya Pak Nuim ya. Ada juga yang lebih hebat lagi mengatakan, wah itu Elizabeth sehebat apapun dia, sebaik apapun dia, tetapi tangannya masih berlumur darah. Karena dulu Inggris adalah penjajah yang
masalah koinor aja menjadi satu persoalan. Bagaimana menurut Pak Naim? Tadi kembalikan kepada India itu koridor ya, itu boleh dikatakan berlian terbesar, sangat luar biasa ya. Ya. Tapi kan kita mengetahui bahwa dia hanya sebagai ratu konstitusional, itu bukan berada di tangan dia. Dia tidak punya kekuasaan, dia hanya punya wibawa. Ya. Bahwa ada gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari itu memang sudah sejak lama. Australia sendiri pernah menyelenggarakan referendum untuk menjadi sebuah republik. Tidak lagi mengatakan bahwa gubernur jenderalnya adalah wakil ratu di Australia, sekarang wakil raja di Australia. Tapi mayoritas rakyat tidak mau, seperti yang dikatakan orang Amerika. Kalau tidak rusak, kenapa mesti diperbaiki? Mereka melihat keberadaan di dalam Commonwealth ini atau persemakmuran ini tidak ada ruginya. Tidak harus menyumbang ini atau menyumbang, tidak ada. Hanya itu sebagai suatu bentuk klub saja, suatu perkumpulan. Jadi ada beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, India masih terus mempertahankan ya, India dan lain sebagainya. Tapi India kan punya presiden sebagai republik, jadi bukan gubernur jenderal. Kalau di Kanada, kalau di Selandia Baru dan sebagainya itu masih menggunakan gubernur jenderal yang di atasnya adalah Ratu Elizabeth atau Raja Inggris. Dan memang daerah-daerah seperti di Hindia Barat sana, banyak di antara mereka itu kan dalam tanda kutip dikatakan keturunan budak. Dan perbudakan itu terjadi terutama juga di zaman Inggris betul-betul berkuasa kemana-mana ya, dari barat sampai ke timur. Jadi perasaan tidak enak itu ada, tapi tidak semuanya. Masih ada yang mengatakan itu tadi, kalau tidak rusak, kenapa mesti diperbaiki? Diperbaiki, ya. Jadi mereka akan tetap bersama. Kita tahu bahwa Kenya itu untuk mencapai kemerdekaan, gerakan mau-mau di bawah Jomo Kenyatta. Itu yang digelar sebagai gerakan mau-mau melawan Inggris dan lain sebagainya, melakukan perjuangan, ya baku tembak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Malaysia, Singapura kan itu baik-baik saja penyerahan kekuasaan. Dengan India pun pertarungannya tidak seberapa. Kalau dengan Mahatma Gandhi yang melancarkan apa yang disebutkan sebagai perjuangan tanpa kekerasan Ahimsa tidak. Jadi banyak yang mengatakan kenapa sekarang mesti diubah. Kita lihat saja bagaimana Charles. Cuman ya orang mengatakan Charles memang bebannya akan berat karena dia mengambil alih ketika Inggris sedang dilanda krisis ekonomi yang berat ya. Antara lain disebabkan bukan hanya Inggris saja sebenarnya. Amerika pun setengah mati dibikin inflasi hampir seluruh dunia. Australia ini saja. Australia saja pun disebabkan oleh biaya hidup yang naik, biaya BBM yang juga ikut naik. Sekarang ini tadi kemarin saya baru isi bensin, saya lihat saya kan baru pulang dari Jakarta. Saya lihat ini bensin di Australia lebih murah dari Jakarta. Lebih murah. Ini aneh bin ajaib. Ya karena di Indonesia itu pernah menjadi satu-satunya negara di Asia yang menjadi anggota OPEC. Organisasi negara-negara pengekspor minyak. Pada akhirnya kita malu, kita keluar dari OPEC karena kita mengimpor minyak. Net importer. Jadi dalam keadaan sekarang ini, herannya kenapa orang bertanya kepada saya di Australia bisa lebih murah. Karena sistemnya begini Helmi, di Australia ini. Di Australia setiap 1 liter BBM yang dijual, itu pemerintah mengenakan cukai 44 sen. Jadi sekiranya harga BBM itu $1. Kalau dijual ke publik, ya ke masyarakat itu menjadi $1.44. Yang 44 sen ini masuk ke dalam kas pemerintah. Dan dari kas pemerintah inilah dikeluarkan dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Jadi pemakai mobil lah yang ikut memikul beban untuk membangun jalan. Masuk akal. Oleh pemerintah dalam keadaan sekarang ini, pemerintah mengurangi cukai itu menjadi 22 sen. Jadi 50% tapi sampai akhir bulan di tanggal 29 bulan ini itu akan dikenakan kembali. Tapi kalaupun kenakan kembali, masih kelihatannya menurut saya mungkin harganya masih tetap sekitar 15-16 ribu rupiah satu liter. Karena fluktuasi harga di Australia itu karena begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang pom bensin dari berbagai macam perusahaan bersaing dia ini, ya harganya tidak tidak seragam, tapi berbeda-beda. Kadang-kadang di seberang jalan sana $1.47, di seberang jalan sini $1.45. Tapi karena orang malas muter dia beli yang $1.47 juga. Jadi begitulah kira-kira keadaan perekonomian di Australia ini dalam keadaan yang cukup sulit karena disebabkan oleh masalah yang menghantam seluruh dunia, bukan hanya
bukan hanya Australia, terutama juga karena cekcok dengan Tiongkok. Ini menambahkan beban juga bagi Australia. Ya. Oke. Bang Naim, kita kembali ke, mungkin belum banyak yang tahu tentang apa. Saya baru saja baca artikel, jadi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh gitu ya, yang dulu merasa dikeruk ya, terutama berlian. Dulu kawasan ini penghasil berlian. Salah satunya adalah Koh Inor, yang katanya dulu kayak Koh Inor itu diserahkan kepada Inggris ya. Dibilang bukan diserahkan, itu dirampok itu, dan sekarang mereka minta kembali. Ya, itu bisa terjadi karena bukan hanya India saja, Australia pun pernah meminta kembali. Yang diminta kembali oleh Australia apa? Tengkorak dari pimpinan pribumi mereka bernama Turganini. Turganini ini seorang perempuan yang pernah bergerak melawan kaum pendatang di Tasmania. Kemudian ketika dia tewas, itu tengkoraknya dibawa ke Inggris dan dipamerkan di The British Museum. Ini adalah British Museum, museum yang barangkali di antara yang terbaik di dunia. Dan bukan itu saja, tapi juga ya Mesir juga merasa banyak dikuras ya, banyak diserobot. Dan Yunani sampai sekarang juga masih belum mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Marble marmer yang sebagainya yang dibawa oleh Inggris. Patung-patung. Jadi Koh Inor ini ini dipakai untuk mahkota tahta kerajaan Inggris. Nah, ini masalahnya, apakah ini Koh Inor ya sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, semacam ratu dari segala macam berlian ya. Apakah nanti pada akhirnya mungkin Raja Charles III akan mengatakan kepada pemerintah, ini bukan di tangan dia, ini semuanya berada di tangan pemerintah. Sekarang ini berada di tangan Liz Truss ya, dan kabinetnya. Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh raja. Dia tidak boleh terlihat mencampuri urusan dalam negeri, urusan pemerintahan dan sebagainya. Meskipun dia merupakan bagian dari pemerintahan itu. Jadi misalnya kita tahu, setiap awal sidang parlemen tiap tahun itu ratu atau sekarang ini raja harus menyampaikan agenda pemerintah kepada sidang gabungan dari the House of Lords dan the House of Commons. The House of Lords ini adalah majelis para bangsawan, sedangkan House of Commons majelis rakyat. Tapi yang berkuasa tentunya majelis rakyat, karena mereka yang dipilih oleh rakyat, sedangkan yang majelis bangsawan ini ditunjuk begitu saja. Nanti mereka mengadakan sidang gabungan, dan setelah itu mereka akan mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Raja Charles III yang mewakili pemerintah. Tapi itu hanya dia membacakan apa yang telah ditulis untuk dirinya. Pak Naim, kita kembali ke Charles III. Ada sedikit kontroversi karena dia bercerai dari Lady Di dan kemudian menikahi seseorang namanya Pamela Parker Bowles yang banyak ditentang hingga saat ini karena orang begitu jatuh cinta dengan Diana Spencer ya, dan tiba-tiba sekarang ratu mewasiatkan dia menjadi Queen Consort, yang merupakan pengakuan bahwa dia adalah dia udah diakui oleh Queen Elizabeth. Ya, tapi Queen Consort di sini adalah permaisuri pendamping. Itu dia consort, bukan hanya permaisuri. Ya. Kalau permaisuri ini katanya nilainya lebih tinggi. Jadi ada subtil dia di Inggris itu. Jadi disebutkan Queen Consort, bukan hanya Queen. Sedangkan yang lain-lain disebutkan Queen. Misalnya, ibunya yang meninggal, yang mangkat pada usia 101 tahun, ibunya Elizabeth, itu kan disebutkan the Queen Mother. Ketika dia menjadi ibu suri Queen Mother, ibu dari tapi ketika dia masih menjadi istri George ke-6, dia disebutkan the Queen. Tapi tidak Camilla. Camilla disebutkan Queen Consort atas restu dari Ratu Elizabeth, tentunya dengan persetujuan pemerintah, tapi itu disebutkan permaisuri pendamping. Ya, jadi tapi itu udah naik kelas ya Bang Nuim, karena sebelumnya begitu kelas, banyak sekali rakyat Inggris yang tidak suka. Iya, kalau dia Queen saja barangkali lebih hebat kelasnya. Nah, ini namanya adalah sebenarnya semacam tawar-menawar. Ya, tawar-menawar, Queen Consort. Oke lah, udah jangan ribut. Apa boleh buat? Kalau cinta itu memang kata orang Inggris, love is blind and lovers cannot see the follies that they themselves do. Cinta itu buta. Karenanya orang yang bercinta itu tidak bisa melihat kebodohan-kebodohan yang dilakukannya. Mau bilang apa? Jangan pernah dikatakan. Ya, jangan pernah menasihatin orang yang lagi jatuh cinta. Oh jangan, Pak. Gak bakal diterima. Dalam orang yang jatuh cinta itu yang kata orang kita, biduk lalu
Kiambang bertaut. Nah, kita kecelek jadinya. Karena biduk lalu, Kiambang bertaut kembali. Mereka sudah bersatu kembali, kita yang jadi korban di tengah-tengahnya. Oke. Apakah Charles akan menjadi seorang raja yang baik? Kalau melihat historinya, pandangan hidupnya. Mungkin. Karena dia seorang yang idealis. Ya, mungkin dia akan lebih banyak nanti akan dalam tanda kutip mencoba untuk ikut campur secara tidak terang-terangan untuk menasihati pemerintah agar melakukan hal-hal yang menurutnya memang harus dilakukan, terutama dalam persoalan ekologi, persoalan alam lingkungan. Kita harapkan demikian adanya. Karena dia kalau menulis surat katanya ke negara-negara Arab dan lain sebagainya, itu dia menandatangani namanya dengan aksara Arab. Oh. Ya. Nah, demikian simpatik ya? Ya, begitu simpatiknya. Tapi kerja orang melihat, orang juga kaget ketika mendengar Ratu Elizabeth itu di HP-nya punya 2 nomor. Satu nomor anak perempuannya, yaitu Putri Anne. Satu lagi orang yang mengurus kudanya. Dia begitu sayang sama kudanya. Oh iya. Hanya ada 2 nomor. Oke. Sayang kuda dan sayang anjing. Ada betul memang apa raja dan ratu Inggris itu ya. Ada betul Pak Noem ya. Ada raja Inggris dulu yang tidak bisa bahasa Inggris karena dia adalah orang Jerman ya. Ya, Norman. Dari Norman. Bukan suami Ratu Victoria misalnya. Dia kan Albert ya. Dari Jerman, ya, tapi dia bisa berbahasa Inggris. Ya seperti dikatakan, 1 dari tiap 4 orang itu entah bagaimana bisa bahasa Inggris. Begitu kira-kira entah dari mana tuh kemampuan mereka itu. Itulah dia. Oke, saya cuman mau bertanya lagi satu lagi. Saya kemarin membaca satu artikel juga ya, bahwa semua anggota kerajaan itu ternyata udah punya hartanya masing-masing ya. Termasuk Camilla Parker Bowles udah punya, Angela siapa lagi tuh namanya Merkel itu juga yang kemarin itu ya. Merkel dari Jerman. Bukan yang siapa itu namanya. Sekarang ini yang paling kaya sebenarnya sekarang ini adalah putra mahkota William. Ya. Karena dia diserahkan kekayaan yang sebelumnya berada di tangan Charles III. Ya. Itu sekarang berada di tangan dia. Tapi tidak bisa dipergunakan begitu saja. Tidak bisa dipergunakan begitu saja. Misalnya ketika Kastil Windsor, ya, itu tempat kesayangan di mana nanti Ratu akan dimakamkan. Itu ketika terbakar, itu Ratu mengeluarkan uangnya sendiri untuk memperbaiki kebakaran itu. Karena dia dikatakan orang yang sangat hemat. Ada cerita, entah betul entah tidak, wallahu a'lam bishawab, bahwa dia kalau malam hari di Istana Buckingham itu selalu bangun untuk periksa apakah semua listrik sudah dipadamkan atau belum. orang sekaya itu ya. Iya, mungkin karena itu dia jadi kaya. Karena hemat pangkal kaya kata orang kita. Memang ada pemisahan harta kerajaan. Yang saya dengar tuh salah satu dari 5 kerajaan terkaya di dunia ya, Inggris masuk, dan harta pribadi dari anggota kerajaan ya, Bang Noem ya. Ya, betul. Kalau Ratu Elizabeth dikatakan memang sangat kaya, tapi anak-anaknya mungkin tidak sekaya seperti yang diduga orang. Terutama Andrew misalnya belakangan ini harus menebus sampai berapa juta pound sterling karena kasusnya. Itu nanti cerita lain lah. Cerita lain lagi. Ya. Jadi memang Ratu adalah salah seorang perempuan terkaya di dunia. Ya, dia kalau nggak salah punya 500 juta pound ya, jadi triliun uangnya ya. Mungkin lebih dari itu, lebih dari 500 juta pound. Oke, ya kayak Meghan, siapa tuh namanya tuh ya, istri salah satu pangeran juga. Ternyata dia udah punya kekayaan sendiri ya, udah dipisahin. Dia kan aktris, sebagai seorang aktris ya, Meghan Markle. Merkel yang itu, jadi bukan Angela Merkel ya. Tapi Merkel. Itu orang hebat juga ya. Menantu raja Charles III yang kawin dengan Harry yang sekarang ini memisahkan diri dan tinggal di California. Menjadi rakyat biasa. Tidak juga sih. Sebenarnya ya, katanya. Agak susah juga untuk jadi rakyat biasa ya. Oke. Bang Noem, tahun ini menjadi menarik ya, karena dari bukan memperingati ya. Jadi ada 25 tahun Lady Di meninggal di terowongan ya bersama Dodi El-Fayed. Ya, jadi itu bayangin ya, beruntun ya. 25 tahun peringatan wafatnya Lady Di yang merupakan pujaan hati dunia. Darling banget ya, dan kemudian juga wafatnya Elizabeth dan naik tahtanya
Raja tertua Inggris, yaitu Charles, usia 73 tahun. Beruntun itu. Itulah dunia. Kejadian yang sangat menarik kalau kita melihat ya sandiwara yang terjadi. Seperti dikatakan oleh Shakespeare, dunia ini sebenarnya sandiwara. Dan mereka yang berada di dunia ini adalah aktor dan aktrisnya. Jadi ada yang mengatakan mungkin dia pinjam dari Al-Quran yang mengatakan dunia ini adalah tempat permainan, begitu kira-kira. Tempat permainan. Ya. Saya masih ingat Bang Nuim, pernikahan Charles dan Lady Di itu kalau nggak salah sampai sekarang menjadi tontonan televisi yang paling banyak ditonton. Ratingnya paling tinggi di seluruh dunia. Everybody watch. Ya. Betul, tapi yang benar juga, setiap kali waktu itu ada foto Lady Di di sebuah majalah, ya, halaman depan majalah, itu majalah akan laris. Tapi orang yang paling banyak barangkali diberitakan, ya, perempuan yang paling itu ya Ratu Elizabeth II. Gitu yang ya? Paling populer, paling banyak, ya. Sampai saat ini. Oke Bang Nuim, saya pertanyaan terakhir agak menyimpang. Saya tanya cuma tentang BBC. Karena Bang Nuim pernah kerja di BBC, saya pernah kerja di TVRI. Ini menyangkut status. Kalau TVRI kan mendapatkan dananya itu dari APBN. Sesuatu yang jarang diberikan kepada TV publik seluruh dunia. Kalau BBC kan dari iuran publik. Saya ingin tanya, fungsi BBC sebagai mengontrol pemerintah, ya. Sehingga kalau nggak salah, dirutnya BBC itu dilantik oleh Ratu, ya? Bang Nuim, ya? Bukan oleh Perdana Menteri. Iya, tetapi sebenarnya BBC itu adalah suatu badan yang sangat mandiri. Sangat independen, ya? Jadi, sebagai pengontrol pemerintah. Dan ya, duitnya itu memang dari iuran ke televisi. Dari ada juga rakyat. pembagian sedikit dari rakyat. Nah, seperti di Australia, kalau di Australia murni seluruh biaya untuk ABC, televisi Australia, dari bukan pemerintah, bukan. Ya. Dari rakyat melalui parlemen. Dan ada dua lembaga di Australia ini yang paling dipercaya oleh rakyat Australia. Pertama, Mahkamah Agung, dan kedua ABC. Seperti BBC juga BBC begitu. Ya. Sangat dipercaya. Jadi ini pengetahuan juga. Timbulkan ketika BBC mewawancarai Diana waktu itu, itu kan terjadi kehebohan yang sangat luar biasa. Tapi kita bicarakan barangkali mengenai media, kalau ada lain waktu, insya Allah kita bicarakan. Luar biasa, ya. Saya katanya mendapat info bahwa Perdana Menteri dan pimpinan dari BBC itu sama-sama dilantik oleh Ratu waktu itu, ya. Jadi mereka agak-agak sejajar, ya, Pak Nuim, ya. Pokoknya tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Pasti. Very yang independent. pernah dikatakan oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke kepada Pak Harto waktu itu. Yang Pak Harto mengeluh karena radio Australia, karena media Australia. Perdana Menteri Bob Hawke mengatakan, Bapak Presiden, kalau saya bisa ngatur media di negeri saya bahagianya bukan main. Tapi saya nggak bisa ngatur mereka. Dia nggak bisa atur. Jadi lebih hebat Indonesia. Hidup Indonesia. Kata Harmoko, anjing pengawasnya berada di dalam, bukan di luar. Nah, itu dia. Swasensor itu Indonesia. Oke Pak Nuim, terima kasih banget. Udah sejam kita ngobrol. Sebenarnya kalau dilayani sampai pagi pun aku nggak bisa habis dengan Pak Nuim. Tetap sehat Bang Nuim. Masuk maghrib ini, hampir maghrib. Oh iya, ya. Insya Allah, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di tanah air, Bang Nuim? Ya itu dia, sekali merdeka tetap merdeka. Dan tetap berpegang kepada kebenaran. Jangan mau diumbang-ambingkan oleh kebohongan. Tetap berpegang kepada kebenaran. Jadi dikatakan kulul haqqa walau kana muran. Sebutkan yang benar, biarpun pahitnya seperti apa. Oke. Baik, Bang Nuim ini keluarga pemilik chain hotel terbesar, Hyatt sebenarnya. Ya gitu, Bang. Itu dari Libanon. Dia namanya Hyatt, tapi karena dia tahu orang susah bilang Hyatt, dia pakai Hyatt. Orang pikir nama saya Hyatt. Hyatt itu dalam bahasa Arab artinya kehidupan. Hidup dia. Hyatt, kalau saya orang Batak, Hyatt itu penjahitan, tukang jahit. Jadi nama saya itu sebenarnya tukang jahit, penjahit. Sekaligus pemilik hotel. Kehidupan, bukan Hyatt. Oke Bang Nuim, tetap sehat. Terima kasih sudah menjadi tamu saya untuk mengobatin rindu banyak orang yang mendengarkan suara Bang Nuim dari radio saja. Karena saya tahu banyak orang mendengarkan suara beliau waktu beliau siaran di BBC dan juga siaran di ABC Australia. Itulah
wawancara saya dengan guru saya, inspirasi saya ya. Saya tidak bohong kalau saya katakan Bang Noim ini ditanya apapun dia bisa jawab. Dirangkainya kemana-mana. Itulah seorang Noim Hayat. Assalamualaikum Bang Noim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.